Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Wah, sangat luar biasa ya. Baiklah. Apakah anak-anak masih ingat minggu kemarin kita mendengarkan cerita tentang apa ya? Kalau ada yang ingat tunjuk tangan lo ya. Iya Putri, Dikdo. Ya apa? Iya, benar sekali. Jadi minggu kemarin kita mendengarkan cerita tentang mawar yang sombong. Wah, ternyata anak-anak ibu ini ingatannya masih sangat tajam sekali ya. Kalau begitu, sekarang ibu mau tanya lagi. Siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita mawar yang sombong? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo. Ya, Kelvin? Iya, benar. Jadi di dalam tokoh mawar yang sombong, yaitu ada mawar atau ajaib, lalu ada Ted, dan ada Moss. Iya, pinter. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya, ibu mau bertanya nih. Tadi kan di situ ada ajaib, ada Ted, dan ada Moss. Nah, menurut teman-teman, bagaimana sih watak dari ketiga tokoh yang ada di dalam cerita mawar yang sombong? Iya, Bunga? Gimana? Iya, benar sekali. Jadi, ajaib memiliki sikap atau karakter yang sombong, angkuh. Iya, benar. Lalu, si Moss dan Ted memiliki sifat atau karakter yang baik, suka menolong, dan mau mengampuni. Iya. Jadi, apa sih Bu yang dimaksud dengan Ted dan Moss kok dia memiliki sifat mengampuni? Ya, apakah anak-anak masih ingat bahwa si ajaib dia sombong terhadap Ted dan Moss, tetapi Ted dan Moss masih mau berteman dengan si ajaib, dan si Ted dan Moss mau memaafkan perbuatan yang sudah ajaib lakukan kepada Ted dan Moss. Iya. Jadi kemarin si ajaib gimana? Sikapnya gimana sih si ajaib ini terhadap Moss dan Ted? Iya, sikap ajaib itu sombong dan angkuh. Jadi sikap atau karakter si ajaib tidak baik untuk dicontoh ya anak-anak. Sebaiknya kita mengikuti sikap dan karakter si Ted dan Moss yang baik, suka menolong, dan mau mengampuni atau memaafkan. Kemudian anak-anak, dari cerita mawar yang sombong, pesan apa sih yang dapat kita petik? Iya, Kelvin mau menjawab lagi? Iya benar. Jadi dari pesan itu kita diajarkan untuk kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh terhadap sesama kita. Kita harus menyadari bahwa diri kita ini memiliki kekurangan dan kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak boleh bersikap sombong dan angkuh. Apakah anak-anak ada yang tahu apa sih dampak dari sikap sombong dan angkuh? Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo, tunjuk jari. Iya, Bunga mau jawab. Iya, benar Bunga.
Jadi, kalau kita sombong dan angkuh, kita akan dijauhi oleh teman. Kita tidak memiliki teman, dan akhirnya membuat rugi diri kita sendiri. Jadi perbuatan itu tidak baik ya. Kita tidak boleh mencontohnya. Kita mencontoh perbuatan-perbuatan yang baik saja. Selain tidak boleh sombong dan angkuh, apakah ada lagi? Ya, Maria? Iya benar Maria. Jadi kita harus saling menolong. Dalam menolong juga kita tidak boleh pilih-pilih loh ya. Siapapun yang membutuhkan bantuan dan pertolongan harus kita tolong. Dan kita menolong juga harus dengan tulus, dengan hati yang ikhlas, supaya kita merasa bahwa ternyata saya bisa membantu orang lain, dan ternyata bantuan saya walaupun hanya sekecil pun itu dapat bermanfaat dan berguna bagi mereka yang membutuhkan bantuan kita. Lalu apabila kita berbuat sombong, berbuat angkuh, berbuat salah kepada orang lain, bagaimana sih sikap yang harus kita lakukan terhadap mereka? Apakah kita harus diam saja, atau kita meminta maaf untuk memperbaiki kembali hubungan yang selama ini telah kita rusak karena kita bersifat sombong dan angkuh? Iya benar, jadi ketika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kita harus meminta maaf. Kita harus sadar bahwa apa yang selama ini kita lakukan itu salah. Ingat ya, jika kita meminta maaf dan kita memaafkan, kita akan mendapat banyak teman dan kita akan disenangi oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, teman-teman, jadi kita harus saling mengasihi, membantu terhadap sesama, dan tidak boleh sombong serta angkuh. Ingat ya, apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita, yaitu cinta kasih. Yesus mengajarkan cinta kasih kepada kita, jadi kita juga harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Ibu mau bertanya lagi nih, contoh konkret seperti apa sih yang kita lakukan selama ini atau dalam kehidupan sehari-hari tentang membantu atau menolong sesama? Ayo, siapa yang mau jawab? Tunjuk jari ya. Ayo, siapa? Iya, Dikdo mau jawab ya. Iya, Dikdo apa nak? Iya, benar sekali. Membantu teman yang sedang kesusahan. Misalnya, ada teman yang tidak membawa pena. Kita harus meminjamkan apabila kita memiliki pena lebih gitu. Lalu misalnya ada teman yang jatuh dari sepeda. Nah, kita juga harus menolongnya. Jangan hanya membiarkan saja. Karena bagi mereka, bantuan dari kita sekecil apapun itu sangat berarti gitu. Apabila kita melakukan kebaikan, kita saling membantu, kita saling menolong, kita saling memaafkan, maka kita akan merasa tenang, kita akan memiliki banyak teman, kita akan disayangi oleh teman-teman kita. Sebaliknya, apabila kita bersikap sombong dan angkuh, maka orang-orang akan menjauhi kita. Mereka tidak mau berteman kita. Mengapa? Karena kok dia angkuh ya? Kok dia sombong ya? Saya males lah mainan sama dia. Nah, kalau seperti itu kan diri kita sendiri yang rugi. Ya enggak? Iyalah. Nah, anak-anak,
Dari cerita Mawar yang sombong, kita dapat mengambil banyak makna. Bahwa kita tidak boleh bersikap sombong, tidak boleh bersikap angkuh. Lalu kita harus saling membantu, menolong, dan mengasihi serta mengampuni. Jadi teman-teman, ingat ya, kita harus selalu melakukan kebaikan terhadap sesama kita. Kita tidak boleh merasa dendam. Oke? Kita harus saling memaafkan dan saling mengampuni. Supaya apa? Supaya kita merasa tenang dan damai dan memiliki banyak teman. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Apakah ada yang tahu tugasnya apa? Gak ada yang tahu ya? Jadi tugasnya, Ibu meminta kepada kalian, dimanapun kalian berada, di rumah, di lingkungan masyarakat, di sekolah, ataupun di mana, kalian harus melakukan kebaikan. Kita harus saling menolong, kita harus saling membantu, dan saling memaafkan. Contohnya sangat sederhana. Jika di rumah, kalian bisa membantu ibu kalian di rumah. Membantu apa, Bu? Membantu mencuci piring, membantu menyetrika, membantu memasak. Itu merupakan hal baik. Kita sudah membantu orang tua kita. Nah, begitu pula di masyarakat maupun di sekolah. Jadi kita harus selalu menebarkan kebaikan. Oke? Baiklah, sekian yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga kalian mendalami apa yang telah Ibu berikan. Dadah!